kasih Pak Bayu atas kesempatannya. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan teman-teman di acara seminar Hisfarma. Juga saya ingin menyampaikan juga salam kepada Bapak Nanang, Ketua PDIAI, dan juga Pak Andi sebagai pembicara, dan juga tim Kalbe Farma, Pak Alek, dan juga tamu undangan dan seluruh peserta SOS. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit share aja tentang nutrisi, karena saya ini dikelilingi oleh para praktisi nih, Pak. Jadi saya agak gimana gitu. Tapi saya ini aja share tentang ilmu yang saya pelajari, yaitu nutrisi dan peluangnya di masa pandemi COVID-19 ya. Mungkin sudah jelas ya gambarnya ya. Ini sekilas tentang saya. Dan saya merupakan saat ini posisi saya yaitu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alma-Ata dengan prodi-prodinya sebagai berikut, ada S1 keperawatan, juga nursing, gizi, farmasi, kebidanan, dan farmasi juga merupakan salah satu prodi yang cukup baru tapi kualitasnya cukup baik. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID memang selama ini, padahal baru berapa bulan di Indonesia, namun dampaknya sudah cukup besar ya, tidak hanya kepada kesehatan, juga terhadap ekonomi, dan juga yang paling besar jumlah new case-nya itu adalah pada tanggal 9 Juli ya, sekitar 2.600, dan mungkin paling banyak terjadi di Jawa Timur. Jika kita menganalisis dari usia biasanya dari yang terjangkit dari corona ini biasanya memang 18 tahun, juga sebenarnya ada di 18 tahun, 45 tahun, memang yang paling banyak yaitu di 75 tahun ke atas. Tapi di Indonesia itu kematian anak itu karena corona termasuk tertinggi di ASEAN gitu. Jadi ini juga kalau di Indonesia, jadi semua umur memerlukan perhatian khusus terkait COVID ini. Dan juga dari fatality rate-nya memang kalau misalnya orang tersebut sudah memiliki penyakit jantung atau diabetes, tentunya resiko kematiannya lebih tinggi dibanding tidak memiliki penyakit tersebut. Yang paling tinggi memang kardiovaskular ya, jadi penyakit jantung. Dan memang ada kaitannya COVID-19 dan NCD di sini, memang terutama juga selain tadi orang yang memiliki riwayat dengan penyakit degeneratif, juga orang yang merokok, dan juga orang yang memang ada keterbatasan di pernafasan memang akan beresiko lebih tinggi dan memiliki komplikasi yang lebih tinggi juga. Oleh karena itu memang kita ini, apalagi sekarang ada info bahwa ternyata bisa menular lewat udara gitu, airborne disease kan. Dan itu merupakan suatu yang harus kita cegah sebisa mungkin, karena memang penularannya sangat mudah sekali. Sehingga salah satu cara yaitu kita harus meningkatkan sistem imun kita ya. Dan bagaimana dari segi nutrisi, tentunya mungkin ada lagi dari segi aspek yang lain, tapi dari segi nutrisi intinya harus konsumsi vitamin C, vitamin D, dan zinc. Juga tentunya harus menerapkan pola makan sehat, dan biasanya memang yang dimaksud sehat di sini adalah misalnya diet Mediterania, dan menghindari pola makan yang tidak sehat atau biasanya disebut dengan Western diet. Karena dengan ini, tentunya dengan ketiga poin ini akan terjadi sistem imun yang seimbang. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber antioksidan adalah tumbuhan yang memiliki warna. Seperti kalau beta carotene ada di wortel dan juga sayuran hijau, vitamin C di jeruk, stroberi, brokoli, lemon, sayuran dan buah-buahan, dan juga vitamin E juga dari minyak sayuran, juga dari kacang-kacangan, dari brokoli juga ada. Sehingga peran vitamin C dalam sistem imun ini memang seperti kita ketahui membantu menetralisir radikal bebas. Dan memang banyak orang yang jadinya mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi ya. Dan biasanya dengan dosis 600 mg per hari, sehingga dapat menurunkan risiko infeksi. Dan juga ada juga yang sampai 500 sampai 1000 mg per hari, sehingga bisa antioksidannya optimal. Dan juga vitamin E juga termasuk yang larut lemak. Ya, jadi antioksidan ini bisa melindungi membran sel dan juga menjaga permeabilitas membran. Jadi integrasi membran sel ini sangat mempengaruhi fungsi imunitas, terutama sel-sel imun tadi.
Juga vitamin D juga sangat penting sekali karena saat ini kita di lockdown atau kita nggak bisa pergi kemana-mana, tentunya paparan terhadap vitamin D berkurang, terutama kalau di negara-negara yang sedang musim winter ya. Dan juga ini terkait dengan mudahnya untuk penyebaran virus corona ini. Sehingga fungsi vitamin D ini penting, terutama untuk mengurangi juga resiko untuk penyakit degeneratif lain seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Sementara fungsi lainnya vitamin D yang terkait dengan saluran pernafasan, tentunya vitamin D ini bisa melindungi dari saluran pernafasan juga, dia bisa membunuh juga virus juga, melalui induksi dari kateliden dan difensin, terus juga bisa mengurangi produksi dari proinflamatory sitokin melalui sistem imun innate ya. Sehingga ini semua dapat mengurangi resiko dari cytokine storm yang akhirnya leading to pneumonia. Kalau dari makanan sendiri, tadi kan kalau misalnya dari paparan sinar matahari tidak maksimal, sebenarnya kita bisa mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin D, seperti ikan, terus juga kuning telur ya, terus juga susu dan yogurt yang difortifikasi dengan vitamin D. Sementara kita harus mengetahui juga bahwa konsumsi vitamin D itu berapa miligram sih sehari. Jadi kita harus tahu perempuan dan laki-laki untuk vitamin D sama, kebutuhannya yaitu 15, terus juga vitamin E juga sama, namun vitamin C sebenarnya nggak terlalu tinggi. Tadi kan konsumsi sampai 500 sampai 1000 mg, padahal kebutuhannya itu sebenarnya perempuan hanya 75 mg, laki-laki hanya 90 mg. Tapi memang kita perlu vitamin C dosis tinggi karena penyerapannya kan sangat bergantung sekali dengan kondisi tubuh kita. Jadi memang jumlahnya dimaksimalkan itu melalui penelitian dan itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Kemudian ini ada kalau dari beberapa literatur dan juga beberapa produk-produk yang ada di luar negeri, ini ada yang namanya produk fruit veggie blend. Jadi ada produk-produk yang blend antara sayur dan buah seperti itu. Jadi di sana memang biasa minum seperti ini. Dan juga ada beberapa produk dari muffin yang memang terbuat dari sayuran seperti jus ini, itu seperti mentimun ya, mirip-mirip mentimun ya, dan juga wortel seperti itu. Kemudian selain vitamin C, D, E, itu juga zinc juga dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa zinc dapat menghambat dari SARS coronavirus dari segi RNA polimerasenya, template binding dan elongation dari veroic cell-nya. Memang kita bisa memperoleh zinc ini dari beberapa seafood ya, seperti kerang, mungkin ada juga dari produk unggas, juga daging merah, kacang-kacangan, dan juga pumpkin seed, mungkin yang suka pumpkin seeds, terus juga sesame seeds, beans, dan lentils. Sehingga peran zinc sendiri adalah dia punya peran penting dalam sintesa asam nukleat. Jadi memang keberadaan zinc ini penting dalam fungsi imunitas seluler. Dan juga akhirnya memang peran zinc ini adalah di dalam fungsi sel T dan antibodi yang penting. Dan berapa sih kebutuhannya? Ya kebutuhannya sekitar kalau perempuan 8 mg dan laki-laki 11. Lalu ada beberapa tips untuk memilih suplemen yang tepat, yaitu untuk yang kurang asupan sayuran tentunya kita harus mengkonsumsi suplemen yang banyak mengandungkan, atau terutama yang tadi yang vegan ya, veggie blend atau suplemen yang dari sayur-sayuran, terus juga yang sedang diet juga mungkin lebih dipilih yang mengandung mineral, dan sebenarnya multivitamin dan mineral itu penting. Kemudian dari segi Mediterranean diet sendiri, memang mungkin kalau kita di Indonesia punya ya suatu daerah yang pola makannya bagus, mungkin kita bisa suatu saat bisa ada misalnya diet Jogja gitu kan. Tapi ini kebetulan karena di Mediterranean di daerah sekitar Greece, Spain, France, Portugal, Italia. Jadi dan di sana memang kenapa kok orang-orang sana itu jarang yang sakit tadi yang jantung, diabetes, terus juga penyakit yang mereka makan gitu kan di sana. Terus ternyata di Mediterranean diet ini memang jadi bukan hanya single diet misalnya mengurangi apa gitu, menghindari apa, tapi memang dia kombinasi dari beberapa, misalnya terutama untuk mereka lebih memilih makanan yang dari tumbuh-tumbuhan, olive oil, ikan, terus juga beberapa unggas, terus juga beberapa juga kacang-kacangan gitu.
Dan memang kunci utamanya di ini sayuran dan buah ya, dan juga lemaknya yang tidak jenuh. Dan biasanya memang mereka lebih menyukai memang seperti salad ya, dan menggunakan olive oil seperti itu. Dan memang mengurangi konsumsi dari daging dan penambahan sugar. Nah, kalau di Jogja memang agak sulit untuk ngurangin sugar ya, gula, karena saya melihat dari beberapa makanan pun ditambah gula seperti itu. Jadi dan kalau misalnya minum pun harus yang manis, misalnya teh manis gitu kan harus panas, legi kental gitu ya. Jadi memang di Jogja ini memang resiko untuk diabetes tinggi karena dari hasil data Riskesdas, Jogja memang diabetes cukup tinggi. Dan juga di sini ada beberapa produk dari untuk kita bisa menerapkan diet Mediterania karena hanya membayangkan mungkin agak susah. Jadi mungkin dari Bapak Ibu semua kalau ada yang terinspirasi membuat diet Mediterania, kita bisa buat bentuk makanan dan frozen food seperti itu sehingga bisa disimpan di refrigerator di misalnya apotek-apotek gitu. Jadi nanti customer tinggal ke apotek dan terus tinggal membeli ini. Jadi bentuknya adalah makanan seperti itu. Dan memang ini kalau di benar-benar Mediterania ini adalah sifatnya organik ya. Dari bahan-bahannya kita bisa lihat di sini organik, hampir semua organik dan memang less salt and sugar. Jadi jangan kaget nanti rasanya memang agak anyep. Jadi karena rendah gula dan garam seperti itu. Dan memang sudah terbiasa kalau di luar negeri seperti itu. Dan juga kita bisa melihat di sini ingredientnya juga dan kalorinya ini sebenarnya kalau kalori makanan Jogja ya seperti misalnya saya menghitung itu soto atau mungkin nasi goreng dan lain-lain itu sekitar 500 kalori. Tapi dengan adanya misalnya ini kita bisa buat 250 kalori gitu. Jadi kita bisa membatasi kalori di sini tapi tetap kenyang gitu. Tapi kita lihat di sini proteinnya cukup tinggi yaitu sekitar 13 gram. Karena memang itu, jadi kalau misalnya kalau di Jogja itu soto, nasinya yang banyak, sementara ayamnya suwir-suwiran gitu, nggak nyampe 1 sendok mungkin. Jadi boro-boro proteinnya nggak nyampe 13 gram, tapi kalorinya 500 kalori gitu kan. Jadi seperti itu biasa. Jadi tidak seimbang antara kalori dan juga protein seperti itu. Jadi memang kalau kita bisa membuat suatu produk yang dia seimbang, itu tentunya akan lebih baik. Dan juga waktu saya jalan-jalan ke Arizona di Amerika Serikat, jadi di sini memang banyak produk-produk yang tinggal dihangatkan menggunakan microwave. Seperti tacos seperti ini dan lain-lain juga banyak produknya. Dan juga ada juga yang produk diet untuk weight loss ya, untuk 5 hari misalnya seperti ini. Ini juga ada. Jadi untuk customer yang misalnya nanti aduh boro-boro sempat masak dan lain-lain, di sini sudah ada paket 5 hari seperti ini, paket untuk menurunkan berat badan. Jadi mungkin ini lebih ke cemilan karena dia lebih awet. Tapi kan kalau untuk makanan yang dihangatkan mungkin daya simpannya lebih pendek daripada untuk snack-snack seperti itu. Jadi tentunya mungkin ke depan kita mungkin kalau dihitung mahal tentunya kita bisa modifikasi sebenarnya bahan apa sih yang nantinya bisa lebih murah mungkin seperti itu. Dan juga kalau memang frozen food tapi bentuknya adalah plastik tapi dia plastiknya tahan panas. Nah, di sini yaitu jadi meskipun dia sedikit maksudnya seperti ini tapi kalau tapi mengenyangkan karena sini ada mengandung kentang juga di sini senang banget ya di sana menggunakan jus ini terus juga carrot tapi memang yang untuk tips memilih untuk frozen food ini memang kita harus membaca labelnya terutama ingredientnya apa aja terus juga terutama kalau yang muslim mungkin ya nyarinya produk yang halal gitu. Terus juga sodiumnya juga harus dibatasi kalau untuk yang diet gitu. Terus apalagi kalau mengandung gula juga dibatasi dan juga tentunya kita pilih yang juga dan porsinya juga kita harus pastikan itu pas gitu. Dan selanjutnya juga ada untuk anak-anak di sini ada untuk dari ikan ya, jadi kayak nugget ikan, tapi nuggetnya itu diutamakan bukan merupakan GMO ya, karena atau yang direkayasa genetik. Jadi kalau di luar negeri memang terutama di Taiwan itu banyak produk-produk yang dia non GMO. Meskipun itu susu kedelai. Jadi di sana saya malah sering mengkonsumsi susu kedelai daripada susu sapi. Karena juga saya merasa kedelainya aman karena non GMO tadi. Jadi saking perhatiannya dengan makanan, benar-benar pemerintah itu membatasi produk-produk GMO untuk masuk ke Taiwan. Begitupun dengan produk-produk yang tinggi garam dan tinggi gula, sehingga masyarakatnya itu
untuk risiko untuk mengalami hipertensi, diabetes dan lain menurun. Karena pemerintah benar-benar menjaga dari misalnya perbatasan makanan yang tidak sehat tadi tidak bisa masuk ke wilayahnya. Sehingga itu menjaga masyarakatnya. Saya rasa lebih baik seperti itu daripada kita membebaskan masyarakat makanan sepuasnya, tapi akhirnya kita harus membayar dari pelayanan kesehatan yang mahal tadi karena penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain seperti itu. Terus apalagi selama WFH ini ya, jadi memang kebiasaan makan kita cenderung kurang baik. Tentunya ada resiko obesitas dan juga untuk meningkatkan jadi inflamasi yang akhirnya tadi penyakit degeneratif tadi, dan akhirnya makanya kita nih udah berapa bulan nih work from home atau study from home, terus kita makan apa aja nih, kan biasanya makan yang instan karena takut keluar, jadinya makanan yang bisa disimpan dalam waktu lama dan biasanya memang instan. Dan tentunya ini tinggi garam, tinggi gula, dan lain-lain. Dan apalagi kalau ada pengawet, formalin, dan lain-lain. Karena kalau di Indonesia, kebanyakan memang ikan asin, terutama dan produk-produk beberapa ikan itu ada yang memang mengandung formalin. Makanya kalau ke Taiwan itu, kalau produk-produk kayak ikan asin, tentu aja nggak boleh masuk sama sekali. Mereka reject gitu. Padahal banyak orang Indonesia di sana yang nyari ikan asin misalnya. Dan memang kebiasaan kita selama WFH ini tentunya kalau tadi mengkonsumsi makanan yang kurang akan meningkatkan resiko untuk terjadinya komplikasi jika kita terinfeksi COVID-19. Selain itu juga mungkin kalau biasanya kita lagi stres nih, pengennya makan yang enak-enak, maka kita membayangkan ada pizza, mungkin ada juga kentang, burger, dan lain-lain. Memang ini akan meresiko untuk aktivasi dari sistem imun innate ya, dan menghambat dari sistem imun adaptif. Sehingga studi pendahuluan sebelumnya, jadi mais atau tikus itu diberikan high fat diet itu bisa meningkatkan infiltrasi jadi jaringan paru-parunya ya, dan sehingga jadi ini terus pasien dengan COVID-19 dengan tingginya infeksi ini juga akan kerusakan selanjutnya gitu. Dan juga sel B dan sel T-nya juga significant lower in patient with yang parah gitu COVID-19-nya. Dan ini potensial interaction between, jadi ada interaksi yang potensial antara kalau kita konsumsi diet dengan COVID-19 pada imunitif yang ketidakseimbangan imunitas tadi ya. Kemudian bagaimana sih kita seharusnya misalnya karena kita paparan COVID-19 ini sudah tinggi sekali, apalagi kita tahu bahwa itu bisa menular, maka resiko kita tinggi, maka kita harus benar-benar meningkatkan asupan energi dan protein. Nah, asupan energi dan protein ini bisa dengan personalized meals. Jadi intinya harus sesuai dengan kebutuhan kalorinya ya, personalized gitu. Jadi kalau misalnya saya kebutuhannya 2.000, mungkin Bapak Ibu misalnya 2.100 atau mungkin lebih rendah 1.900, mungkin beda-beda karena tiap orang. Kemudian perlunya ada oral nutrition supplement dan juga mungkin dari enteral nutrition. Nah, jadi planning untuk ini memang kita harus, karena apalagi kalau sudah terinfeksi terus terjadi demam gitu kan, terus juga ada gangguan dari respiratorinya, terus juga ada sehingga peningkatan energi ekspenditurnya. Terus juga biasanya kalau kita diisolasi juga massa ototnya juga akan berkurang. Terus juga kalau misalnya kita harus stay di rumah sakit misalnya, sehingga total energi dan protein intake-nya pasti berkurang ya, karena kita mungkin selain stres juga mungkin keinginan untuk konsumsi makan juga menurun, sehingga resiko malnutrisi sangat tinggi sekali. Nah, jika malnutrisi tentunya resiko untuk komplikasi juga sangat tinggi sekali. Sehingga udah dari ESPEN, dari sini ESPEN atau European Society for Clinical Nutrition, jadi di sini ada guideline ya untuk apa yang harus dilakukan jika individu beresiko atau terinfeksi COVID, atau beda dengan untuk pasien ICU yang terinfeksi COVID. Jadi itu beda. Tapi intinya yang pertama yang harus dilakukan yaitu cek untuk kondisi malnutrisinya. Karena jangan sampai menjadi malnutrisi. Maka tahapan selanjutnya yaitu harus mengoptimalkan dari status gizinya. Kemudian selain mengoptimalkan status gizi juga harus dengan suplementasi vitamin dan mineral. Juga kalau untuk yang individual yang beresiko bisa aktivitas fisik, juga bisa diupayakan oral nutrition supplement, juga oral enteral nutrition. Tapi untuk ICU pasien tentunya
yang mungkin adalah terutama jika dia ada di pagi ya tentunya kita harus menggunakan enteral nutrition. Kebetulan saya juga pernah ke Aspen dulu waktu di Arizona, US itu. Jadi saya main-main ke sana mengikuti conference dan di sana juga banyak untuk terutama untuk situasi COVID ini memang ini sebelum COVID kalau ke sananya. Tapi ini ada dari guideline dari ASPEN atau American Society for Parenteral Enteral Nutrition. Jadi memang demam itu dikaitkan dengan banyaknya hilang cairan dan meningkatnya metabolisme sehingga memicu dehidrasi gitu. Jadi memang karena adanya demam tadi sehingga memang perlu tambahan cairan, makanya sampai 3 liter sehari gitu. Kadang ada yang bertanya, wah 3 liter banyak sekali, nanti bisa terjadi hiponatremi dan lain-lain. Tapi kan ini kondisinya demam, sehingga memang diperlukan karena banyaknya hilangnya dari cairan akibat demam. Terus juga untuk kalori dan protein juga perlu tinggi. Memang itu suatu tantangan ya, namanya kalori tinggi, apalagi yang sedang mungkin, aduh saya nggak mau kalori tinggi, tapi memang kita harus mempertahankan dari status imun kita dan juga sel-sel kita. Jadi memang bisa 6 kali sehari atau setiap 2-3 jam. Dan memang kita harus memilih sumber protein yang baik, tadi seperti kacang-kacangan, susu, telur, yogurt, cheese, terus juga protein shake atau seperti itu. Atau mungkin ada juga makanan yang kecil tapi padat kalori atau protein gitu. Itu mungkin yang lebih penting daripada makan banyak. Belum tentu kita waktu itu bisa makan banyak ya. Mungkin mual dan sebagainya, apalagi kita kondisinya masih sakit misalnya seperti itu. Dan juga kita jangan lupa mengkonsumsi untuk jus buah, sayur dan lain-lainnya. Jadi kebutuhannya itu untuk kalori bisa sampai 2.000 sampai 2.500 kalori. Dan proteinnya bisa 75 sampai 100 gram per hari. Ini bisa contoh nih kalau makanan, kalau di luar negeri itu ada yang misalnya dalam satu paket itu udah dijelaskan 17 gram protein gitu. Jadi kita gampang milihnya, nggak usah ngitung-ngitung lagi. Jadi di kemasan itu udah ada ini 17 gram protein. Jadi itu lebih mudah. Misalnya kalau obat kan ada 500 miligram atau gitu, itu mungkin jadi memudahkan kalau ada dosisnya. Kalau makanan ada dosisnya juga saya rasa lebih memudahkan ya, 17 gram protein dan lain-lain. Ini juga ada beberapa produk dari Indonesia ini saya cari-cari apa sih cemilan yang misalnya sehat, mungkin kita bisa melihat di sini karena di luar negeri pun kalau banyak sayuran dan yang buah-buahan, kacang-kacangan yang dikeringkan. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif juga. Terus kemudian saya melihat produk-produk Kalbe yang tadi disampaikan Pak Alex, memang saya lihat ada produk-produk yang sesuai tadi, karena pada saat COVID ini banyak orang yang membutuhkan tinggi kalori dan tinggi protein. Salah satunya memang Entramix ini. Dan juga kalau untuk anak tentunya saya lihat dari komposisi vitamin mineralnya sudah cukup bagus, sehingga sudah pas gitu kan. Kadang kan ada yang terlalu tinggi yang ini, terlalu rendah yang itu, jadi saya rasa sudah cukup. Juga termasuk juga peptisol. Waktu saya di praktik di rumah sakit juga peptisol memang sering digunakan memang ya, karena tinggi protein, terutama untuk pasien-pasien tadi bedah dan lain-lain, apalagi pasien yang kritis seperti itu sangat penting sekali. Dan timun juga sangat penting juga, meskipun harganya mahal ya tadi, karena memang ada tambahan tadi glutamin tadi dan lain-lainnya itu sangat penting untuk anak atau imunonutrien tadi ya, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hitung-hitung nih bagaimana aplikasinya dari makanan, terus kita karena kebutuhannya itu tinggi kalori, tinggi protein itu rata-rata itu 2.700 dan proteinnya 100 gram. Saya hitung-hitung berarti sekali makan sarapan ini ada 2 jenis protein. Ini misalnya ayam dan telur. Tapi porsinya kita lihat di sini 1 potong ayamnya, telurnya 1. Jadi 2 porsi protein. Tapi 1 potong ayam itu yang benar-benar 1 potong ya, jadi nggak suwiran. Jadi benar-benar jumlahnya sekitar 50 gram gitu, 60 gram. Dan atau kalau nggak suka telur ya udah ayamnya 2 porsi gitu. Terus juga nanti selingannya harus lagi makanan yang tinggi protein. Makanya saya ngejar, bayangin aja kalau selingan harus makan 2 porsi dari ayam atau telur. Makanya coba kalau saya ganti susu peptisol nih, ternyata sama dengan 2 porsi tadi jenis protein hewani. Jadi makanya saya, ini susunya bagus, minumnya udah tinggi gitu. Terus juga bisa juga dengan cemilan-cemilan seperti Fitbar seperti itu. Selain
kalorinya rendah tapi proteinnya cukup. Saya rasa di sini. Jadi itu yang penting. Jadi yang penting kalori rendah tapi protein cukup kalau di Fit Bar. Juga dari makanan siang juga kita lihat ada 2 porsi protein lagi, terus juga di selingan kita tambahkan susu lagi karena daripada 2 porsi lagi tadi. Jadi saya coba nih kalau susu Entramix ternyata 1 porsi itu 9 gram ya. Jadi ya cukup tinggi peptisol ya, 14 gram. Kemudian dari makan malam juga seperti itu, intinya 2 porsi protein. Ada ini beberapa dari produk dari untuk cemilan juga sehat. Kemudian memang tadi disampaikan oleh Pak Alex tadi memang karena penting sekali nutrisi itu karena tadi efektif terapi apapun diberikan oleh dokter akan efektif, komplikasinya juga akan menurun, tentunya juga akan menurunkan risiko kematian dan juga lama tinggal di rumah sakit akan semakin berkurang gitu. Karena kita tuh bisa karena produk dari nutrisi. Makanya produk nutrisi sangat penting sekali, terutama di masa pandemi COVID. Jadi memang perlunya ada edukasi ke masyarakat bahwa dari produk nutrisi ini adalah sangat mendukung untuk meningkatkan sistem imun, terutama di masa pandemi ini. Sehingga kesimpulannya yaitu, jadi merupakan gizi yang baik itu merupakan sangat krusial ya untuk kesehatan, terutama untuk sistem imun. Dan selanjutnya juga kita benar-benar harus menghindari makanan yang terlalu tinggi kalori dan juga lemak jenuh, apalagi gula ataupun tinggi garam seperti itu, dan lebih konsumsi makanan yang tinggi serat, juga sereal yang whole grain ya, dan juga lemak yang tidak jenuh dan antioksidan untuk meningkatkan fungsi imun. Dan tentunya kita harus menjaga dari status gizi dan juga untuk mencegah terjadinya malnutrisi. Jadi sehingga selanjutnya akan mengurangi resiko dari komplikasi atau outcome negatif dari orang yang resiko untuk terpapar untuk COVID-19 ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih jika ada yang kurang, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.